猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Hey, what's up guys? Selamat datang di Animasi Donghua Spoiler. Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung, jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya. Jangan lupa. Oke, sebelum kita memulai video ini, kita jangan lupa untuk seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman. Mari kita mulai. Pada episode sebelumnya diceritakan, Goyan berhasil menahan Suchang dan Taisu 2, serta Taisu 3, yang mana hal ini membuat Sioyan berhasil mengeluarkan teratai api kemarahan Budanya. Selanjutnya, lautan bintang Sioyan bertabrakan dengan energi dewanya. Lautan bintang itu segera menyusut dari 48 miliar sumber energi menjadi 20 miliar sumber energi, yang mana hal ini membuat Sioyan memasuki pagoda emas setelah diberitahu oleh Janlao, dan scene pun berganti. Di tengah kobaran api, di mata Sioyan, ada sesosok yang mengenakan armor berat melaju ke arahnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun armor dewa palsu sosok itu menjadi lebih tebal, aura yang dipancarkan dari armor dewa palsunya itu tidak diragukan lagi adalah milik markas praktisi Taisu. Rupanya, Suchang mampu bertahan dari ledakan tanpa cedera karena armor dewa palsu yang tebal dan bahkan mampu melewati kobaran api. Pada saat ia menemukan Sioyan dalam api, sosok Suchang langsung datang dengan segera. "Hayolah, beri aku waktu," ucap Sioyan dengan perlahan. Dan ketika kata-katanya selesai, 3 nyala api keluar dari tubuh Sioyan. Dalam sekejap, 3 inti api tersebut memadatkan bentuk nyala api masing-masing. Dan sosok Sioyan tetap berada di tengah lautan api. Lalu, setelah mendapatkan izin ketiga nyala api itu, langsung menuju kekosongan yang sedang ditelan oleh lautan api yang megah. Segera setelah itu, api yang menyelimuti Suchang kembali meledak dengan hebat dalam sekejap. Dan pada lautan api, banyak teratai api yang mengembun. Tampaknya tanpa dikendalikan oleh Sioyan. Dirinya dapat menggunakan teratai api kemarahan Buddha dengan sendirinya. Namun, kekuatannya masih sangat lemah karena tidak ada peningkatan kekuatan dari Sioyan. Jelas, jika tidak ada perubahan, kekuatan ledakannya akan jauh lebih kecil. Tetapi, hanya itu cara yang dapat menunda Suchang yang sedang menghampirinya. Dan dalam jangka waktu ini, Sioyan mundur ke dalam api di bawah penundaan inti api. Dan sosoknya kini terendam dalam kobaran api. Ketika melihat adegan ini, Suchang langsung meraung marah. Tapi, meskipun dia masih hidup, ledakan Sioyan masih menghancurkan kantung darah yang tak terhitung jumlahnya. Dan ini tidak diragukan lagi, merupakan pukulan terbesar bagi pihak dunia Taisu. Pertempuran antara dunia Taisu dan pasukan yang berkobar dalam markas praktisi Taisu sudah sangat jelas. Jumlah praktisi Taisu yang sebelumnya tidak pernah berkurang, kini berkurang dengan cepat. Sekarang, para praktisi Taisu yang gugur belum juga dibangkitkan, dan jauh lebih sedikit dari pasukan yang berkobar dalam hal jumlah. Bahkan, dengan pasukan kekuatan keabadian yang konstan dari para monster raksasa, itu tetap tidak berguna. Satu prajurit praktisi Taisu harus menghadapi 10 pasukan yang berkobar, dan bahkan lebih banyak pengepungan serta penindasan oleh pasukan yang berkobar. Bahkan, tidak sedikit dari para praktisi Taisu yang terbunuh di medan perang. Sioyan tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Setelah semua energi dimasukkan ke dalam sumber energi dan lautan bintangnya, latar belakang sumber energi yang sebelumnya berjumlah lebih dari 40 miliar ini sudah menurun menjadi 10 miliar. Dalam situasi ini, Sioyan sudah menggunakan seni kultivasi pagoda emas berulang kali, sehingga sumber energi dan bintang-bintangnya tidak kembali kacau. Akan tetapi, mereka masih tidak teratur, dan mereka masih bertabrakan satu sama lain. Tetapi, tabrakan itu bukan lagi ledakan, namun merupakan sebuah perubahan. Bintang-bintang yang bersinar lebih terang muncul satu demi satu di lautan bintang Sioyan, dan dirinya pun bisa merasakan bahwa ada sumber energi dewa yang tak tertandingi dari bintang-bintang ini. Dengan kata lain, jumlah total energi dewa dalam tubuhnya tidak berubah. Apa yang berubah saat ini adalah puluhan miliar bintang sumber energi Sioyan.
mereka terus-menerus berubah dan jumlahnya turun menjadi kurang dari 10 miliar. Kecepatan perubahannya terasa sangat cepat, dari 8 miliar hingga 7 miliar. Xiaoyan tidak bisa menghentikannya dan dia tidak mencoba untuk menghentikannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi pada lautan energi dan bintang-bintangnya saat ini, Xiaoyan tidak merasakan ancaman apapun untuk sekarang. Bahkan sebaliknya, Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa ini adalah perubahan yang sangat berbeda, dan itu adalah perubahan kualitatif pada latar belakang sumber energinya. Yuan Er mengatakan bahwa untuk menerobos ke ranah leluhur, keberuntunganku sangat dibutuhkan. Aku telah mencoba berkali-kali untuk menemukan bintang kelahiranku sendiri. Jika aku ingin mencari semua lautan bintang yang luas ini, akan sulit melakukannya. Meskipun itu memakan waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun, gumam Xiaoyan. Tapi sekarang jumlah lautan bintangku semakin sedikit. Jika jumlahnya hanya 1 juta atau puluhan juta, aku pasti dapat menemukan bintang kelahiranku sendiri dalam waktu singkat, gumam Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan tidak tahu berapa banyak lautan bintang energinya akan terus menyatu, tapi dia tidak berniat untuk berhenti sekarang. Namun, ketika Xiaoyan sedang berkonsentrasi untuk menjalankan seni kultivasi pagoda emasnya, aura Suchang kembali mendekatinya dengan tiba-tiba, dan inti api juga kembali ke tubuh Xiaoyan satu demi satu. Jelas, mereka sudah mencoba yang terbaik, tapi karena yang mereka lawan adalah pemimpin dan mereka tidak punya banyak energi, mereka tidak bisa melakukan hal yang lebih gila. Terlebih lagi, tidak mudah menggunakan kekuatan aslinya. Namun, pada saat ini, sumber energi dan lautan bintang Xiaoyan telah menyatu dan hanya ada 3 miliar yang tersisa. Untuk sekarang, Xiaoyan masih membutuhkan waktu, jadi dia tidak keberatan. Segera, dia mengeluarkan Avatar Yuan Shen, Avatar Yonghe, dan Avatar Laoju. Semuanya dikerahkan secara bersamaan, dan mereka semua langsung melesat untuk menghentikan langkah Suchang. Tetapi, kekuatan tempur Suchang telah meningkat pesat pada saat ini. Ketika dia mengangkat tangannya dan melepaskan tinjuannya, tubuh Avatar Yuan Shen langsung bergerak maju dan langsung melepaskan pukulan, sehingga tinju keduanya pun bertabrakan dengan sangat keras. Detik berikutnya, kekuatan yang ganas meledak pada lautan api, dan seluruh gelombang api pun tersapu oleh kekuatan yang mengerikan itu. Hanya suara ledakan yang terdengar, dan tanpa diduga, Avatar Yuan Shen mampu dipukul mundur oleh serangan Suchang, sampai-sampai kelima jarinya patah seketika. Xiaoyan juga terkejut karena kekuatan tempur Suchang sebelumnya tidak pernah mencapai level ini. Di sisi lain, kekuatan jiwa yang kuat dari tubuh Avatar Laoju menyelimuti tubuh Suchang seketika. Namun, sosoknya tiba-tiba menghilang dan akhirnya muncul kembali di depan tubuh Avatar Laoju. Kejutannya tidak berhenti sampai di situ. Bukan hanya Suchang tidak terpengaruh oleh kekuatan jiwa dari Avatar Laoju, tetapi tampaknya itu juga membuatnya kesal. Suchang pun langsung mencengkram leher Avatar Laoju, dan dalam satu hentakan kecil, seluruh kepala Avatar Laoju terpelintir ke belakang. Untungnya, kecepatan pemulihan dari Avatar Yuan Shen pulih dengan sangat cepat. Sosoknya segera bersatu dengan Avatar Yonghe dan dengan cepat bergerak ke arah Suchang secara bersamaan. Akan tetapi, kekuatan tempur Suchang jelas jauh lebih kuat dan terlihat lebih dari 1 tingkat dari mereka. Bahkan, jika keduanya bergabung, mereka masih bukan lawan Suchang. Jadi, waktu mereka dapat menunda untuk Xiaoyan mungkin tidak lebih lama dari ketiga inti api sebelumnya. Ketika tubuh avatar itu langsung terlempar kembali dan bergegas menuju Xiaoyan, kecepatannya sangat cepat. Jelas, dia ingin memukul Xiaoyan, mengalahkannya sampai membunuhnya, dan mengubahnya menjadi saus daging. Suchang sepertinya keliru, karena membawa Xiaoyan ke dalam markas praktisi Taisu. Tampaknya itu menjadi pilihan yang salah. Tentu saja, Suchang tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan memiliki kekuatan penghancur yang begitu mengerikan. Suchang pun mengambil 2 langkah bersama dan membuat 1 langkah. Telapak kakinya menghantam kehampaan. Kecepatannya meningkat sangat tajam, dan dia akhirnya bersiap untuk mendekati Xiaoyan dalam sekejap mata. Sementara itu, Xiaoyan juga membuka matanya yang tertutup. Ia menoleh dan menatap Suchang yang sedang bergerak ke arahnya. Kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan sepertinya Xiaoyan tidak bisa menahannya lagi.
Faktanya, Xiaoyan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan Suchang yang tak terbendung saat ini. Ia tidak tahu kekuatan apa yang Suchang gunakan untuk meningkatkan kemampuannya sehingga bisa naik beberapa level. Pada saat krisis ini, pikiran Xiaoyan tidak boleh terganggu dan dia tidak ingin berlari. Pada saat Xiaoyan masih menggunakan seni kultivasi pagoda emas, sumber energi pada lautan bintangnya telah berhenti berubah. Tidak hanya berhenti, bintang-bintangnya sudah berhasil menyelesaikan perubahannya. Ketika menyadari hal ini, Xiaoyan mengerutkan keningnya. Sepertinya dia harus menggunakan seni kultivasi pagoda emas sepanjang waktu. Jadi, meskipun dia ingin bergerak, dia harus melakukannya dengan sangat cepat. Namun, pada saat melihat Suchang yang datang dengan tergesa-gesa, cahaya pun melintas di tangan Xiaoyan. Setelah pertempuran ini, Suchang menginginkan dunia sensi. Jadi, Xiaoyan tidak ingin menunda lagi. Dan segera, sebuah jepit rambut pun muncul di tangan Xiaoyan dengan kilatan cahaya. Jepit rambut ini sangat mirip dengan jepit rambut kaca naga dan ponik yang diberikan oleh Ratu Kuil kuno kepada Xiaoyan ketika dia akan pergi. Itu mengandung 3 kekuatan dari sang dewa tertinggi. 2 di antaranya sudah digunakan oleh sang ratu, dan sekarang tinggal 1 yang tersisa. Untuk saat ini, terobosan Xiaoyan sudah dekat, dan kesempatan seperti ini jelas tidak dapat dilewatkan. Bahkan, jika Xiaoyan tahu bahwa menggunakan kekuatan semacam ini pada orang seperti Suchang akan sedikit berlebihan. Tetapi, sekarang tidak ada cara yang lebih baik untuk menangani Suchang dengan cepat. Ketika melihat Suchang yang datang bergegas dari lautan api dengan diikuti oleh angin kencang, Xiaoyan yang sedang duduk bersila perlahan berdiri tanpa ada gelombang aura di tubuhnya. Suchang pun juga langsung mengunci sosok Xiaoyan yang berdiri di udara dan menghadapinya. Ada apa ini? Kenapa auranya kembali turun menjadi dewa pertempuran? Bagaimana orang ini melakukannya? Ucap Suchang sambil mengerutkan keningnya ketika merasakan aura Xiaoyan. Aku tertipu oleh auranya yang bergejolak. Aku tidak pernah mengira dia akan memiliki metode yang begitu mengerikan. Tapi sekarang auranya malah kembali turun. Itu seharusnya menjadi akhir dari pertempurannya. Aku menunda sebelumnya untuk mengambil kesempatan untuk memulihkan diri, gumam Suchang. Tapi saat ini, aku sudah menggunakan asal mula kekuatan dari markas praktisi Taisu. Jadi, apapun cara yang digunakan orang ini, dia tidak mungkin bisa menangani diriku yang saat ini sudah berubah. Gumam Suchang kembali. Pada saat ini, telapak kaki Suchang yang dekat dengan Xiaoyan melangkah ke dalam kehampaan lagi. Lautan api pun langsung meledak. Kecepatannya juga meningkat tajam. Dan pada saat yang sama, cahaya ungu kehitaman di tangan Suchang pun berkedip. Lalu dia lambaikan tangannya. Dan segera, cahaya hitam itu pun tiba-tiba memadat. Dan tiba-tiba muncul di atas kepala Xiaoyan. Detik berikutnya, cahaya hitam itu pun mulai berkedap-kedip. Dan berubah menjadi jejak sihir hitam besar yang tertutup rapat dengan rune misterius. Tampaknya itu adalah teknik terlarang yang kuat pada pandangan pertama. Kemudian, pada saat guntur menderu di bawah batasan jejak sihir hitam, guntur hitam dan ungu pun muncul dengan cepat. Dan pada saat yang sama, Xian juga merasakan kekuatan tekanan yang kuat membatasi tindakannya saat ini. Tapi, untuk Xian yang sekarang, itu tidak penting lagi. Karena alasan mengapa Xian tidak segera mengambil tindakan, dia sedang menunggu sampai Suchang cukup dekat sebelum berencana untuk bergerak. Meskipun Xiaoyan tahu bahwa jepit rambut berlapis sisik naga dan ponik ini mengandung kekuatan sang dewa tertinggi, tetapi Xiaoyan masih tidak tahu kekuatannya seperti apa dan dengan cara apa dia harus mengeluarkannya. Lalu, jika itu tidak mengenai pada tubuh Suchang, maka itu akan sangat memalukan. Ketika Xiaoyan memperhatikan jejak sihir di langit yang semakin mendekat, ada kilatan petir di atas kepalanya. Dia tidak menduga bahwa ada seberkas cahaya di sekitarnya. Pada saat kilatan cahaya itu melintas, cahaya pun memadat menjadi ratusan senjata yang berbeda. Dan semua senjata ini mengandung kekuatan yang mengesankan. Dan semuanya ditujukan pada sosok Xiaoyan secara serempak. Di bawah pukulan ini, Suchang pasti akan mengubah Xiaoyan menjadi daging cincang. Ataupun menjadikannya sebagai pasta daging. Lagi pula, pada saat ini, dia tidak lagi berpikir untuk membiarkan Xiaoyan tetap hidup. Adapun pada tangan Suchang sendiri, pedang kayu pun dipadatkan dan rune melintas di pedang kayu tersebut. Meskipun terlihat biasa, pada saat pedang kayu yang panjangnya kurang dari setengah lengan itu muncul, Xiaoyan pun terkejut dan dia mengangkat alisnya sedikit.
Setelah itu, Suchang dengan cepat mendekati Xiaoyan, dan dalam waktu singkat, ia sudah mendekati Xiaoyan hingga puluhan kaki. Ini jelas bahwa jarak ini cukup baginya untuk membunuh Xiaoyan dengan satu serangan. Dan segera, energi pedang abu-abu putih melonjak dari pedang kayunya. Di sisi lain, Xiaoyan juga merasakan gelombang yang sangat kuat dari pedang kayu yang ditebaskan. Itu lebih kuat dari serangan yang sebelumnya yang dilepaskan oleh Suchang. Dan setelah tebasan ini, pedang kayu di tangan Suchang segera kehilangan cahayanya. Meskipun pedang ini tidak terlihat mewah, tetapi jika diperhatikan dengan teliti, aura pada pedang abu-abu putih ini sangatlah aneh. Tampaknya lapisannya bukanlah terbuat dari aura pedang biasa dan juga tidak murni. Itu dipadatkan dengan kekuatan keabadian. Namun, Xiaoyan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Saat ini, dia harus segera menyingkirkan Suchang dan terus menjalankan seni kultivasi pagoda emasnya. Jika tidak, sumber energi dan bintangnya yang akhirnya bergabung dalam tubuhnya pasti akan hancur dengan cepat. Lalu, jika Xiaoyan tidak sigap dan melewatkannya, semuanya akan gagal. Ketika melihat energi pedang abu-abu putih yang bersiul, pikiran Xiaoyan langsung digerakkan pada jepit rambut naga ponik yang ada di tangannya. Tapi, pada saat berikutnya, pupil mata Xiaoyan pun tiba-tiba menyusut. Itu karena jepit rambut naga ponik di tangannya ini malah tidak meresponnya. Sayang sekali, sosok sang ratu sangat jahil. Memberiku jepit rambut ini, dia malah tidak memberitahuku cara menggunakannya. Ucap Xiaoyan yang kini seluruh wajahnya membeku, dan di mata Suchang, wajah Xiaoyan mulai ketakutan. Dalam beberapa waktu yang singkat ini, Xiaoyan sudah mencoba beberapa metode, tetapi jepit rambut naga ponik ini sama sekali tidak merespon. Sampai pada akhirnya, energi pedang abu-abu pun sudah tiba di hadapannya. Kemudian, terlihat bahwa energi pedang abu-abu mencabik-cabik sosok Xiaoyan. Tetapi, pada saat ini, penguasa barat bergegas keluar dengan kasar dan berhasil menghalangi serangan di depan Xiaoyan. Namun, energi pedang abu-abu tersebut malah membombardir penguasa barat Xiaoyan dengan sangat kejam. Tapi tampaknya, energi pedang abu-abu itu tidak dihalangi oleh penguasa barat. Seperti yang dibayangkan Xiaoyan, itu malah langsung mengabaikan penguasa barat dan melewatinya dengan tak terbayangkan. Lalu, karena sudah tidak ada penghalang, energi pedang itu pun terus bergerak untuk menyerang Xiaoyan yang berada di belakang penguasa barat. Merasa bahwa pelindung terakhir yang malah tidak berguna, Xiaoyan pun menggertakkan giginya. Ini tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang, tetapi Xiaoyan masih percaya bahwa sang ratu pil kuno tidak akan menipunya dan seharusnya ada cara yang benar untuk membukanya. Tapi setelah beberapa kali mencoba, semuanya sia-sia dan pedang abu-abu di udara sudah semakin mendekat. Jika Xiaoyan tidak bisa bersembunyi dari serangan itu, Xiaoyan mungkin tidak bisa menahannya sama sekali. Akhirnya Xiaoyan pun mengerutkan keningnya. Sekarang dia tidak mencobanya lagi dan tubuhnya tidak bisa bergerak. Dia bahkan hanya menggunakan kekuatan jiwanya untuk mengendalikan jepit rambut kaca naga ponik di tangannya dan malah melemparkannya langsung pada energi pedang abu-abu. Akhirnya, jepit rambut itu pun terbang keluar, dan itu tampak seperti benda yang halus. Suchang jelas tidak peduli tentang itu, dan dia dengan cepat membuat beberapa teknik dengan kedua tangannya. Lalu, pada saat yang sama, bilah hitam di atas kepala Xiaoyan sudah dibungkus oleh guntur ungu dan hitam, dan mengalir dengan kekuatan besar. Sang ratu, aku sudah menggunakan semua kekuatan yang aku miliki. Apakah aku melakukan kesalahan? Ucap Xiaoyan sambil tersenyum kecut. Sekarang, Xiaoyan bahkan merasa sangat cemas. Jika benar jepit rambut naga ponik itu tidak berguna, maka Xiaoyan hanya bisa menggunakan kemampuan dari pagoda emas. Kemudian, ketika Xiaoyan melihat jepit rambut itu terbang menuju energi pedang abu-abu, tiba-tiba terdengar suara ledakan yang cukup besar. Dan ternyata, energi pedang abu-abu tersebut tidak melewati jepit rambut kaca naga ponik ini, tapi langsung menghancurkannya. Detik berikutnya, dengan suara yang keras, energi pedang itu pun hancur tak tersisa. Dan Xiaoyan juga terkejut ketika melihat adegan ini. Dia tidak menyangka bahwa akan ada yang bisa menyelamatkan hidupnya dalam keadaan krisis. Karena mereka sudah mengganggu istriku. Sekarang, aku akan membuatmu untuk menghancurkan mereka semua. Ucap seseorang yang entah dari mana. Setelah suara itu keluar, di depan Xiaoyan ada sesosok hantu yang perlahan muncul. Sosok itu mengenakan jubah kekaisaran dengan punggungnya yang menghadap ke arah Xiaoyan. Selain itu, sosok ini juga memancarkan kekuatan yang tak tertandingi.
Ketika Xiaoyan melihat sosok berjubah kaisaran yang muncul di depannya, matanya pun sedikit menyusut. Tentu saja, ini bukan pertama kalinya Xiaoyan melihat sosok itu, karena sosok berjubah kekaisaran ini adalah hantu dari Sang Maha Guru atau Dewa Tertinggi. Namun, Xiaoyan telah melihat Dewa Tertinggi dalam waktu yang berbeda, itu tepat berada di dalam malapetaka dewanya. Pakaian serta aura yang dipancarkan dari sosok keduanya sangatlah berbeda, yang mana kali ini sosok Dewa Tertinggi memancarkan aura yang lebih mendominasi dan juga lebih kuat daripada yang pertama. Sepintas bisa terlihat bahwa hantu Dewa Tertinggi ini menunjukkan kekuatannya ketika masa jayanya. Itu karena dia memancarkan kekuatan mendominasi yang begitu kuat yang keluar dari tubuhnya. Sementara itu, sebelum suasana hatinya benar-benar tenang, Xiaoyan tahu bahwa sosok di depannya adalah sosok yang Maha Guru. Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya. Dia berpikir bahwa Dewa Tertinggi pasti mendengar sesuatu yang dia gumamkan tentang membuat kesalahan. Tapi Xiaoyan tidak takut akan hal itu. Malahan, dia segera mundur dari pertarungan dan bersiap untuk berkultivasi. Kalau begitu, aku akan merepotkanmu kali ini. Tolong bunuh orang itu dan hapus semua pengganggu yang mengancam dunia Xuanyin ini, ucap Xiaoyan dengan santai. Kali ini, Xiaoyan tidak menunjukkan kesopanan kepada leluhurnya, karena menurutnya kenapa dia ada dalam keadaan saat ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh Sang Maha Guru, dan sekarang dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan leluhurnya itu. Dalam hal ini, meskipun Dewa Tertinggi hanya muncul dalam bentuk hantu, sosok itu juga mempunyai kesadaran spiritual dari Dewa Tertinggi itu sendiri. Jadi, bisa dikatakan bahwa saat ini Xiaoyan bertemu dengan sosok leluhurnya. Melihat Xiaoyan yang tidak menunjukkan kesopanan kepadanya, Sang Dewa Tertinggi pun menoleh untuk melihat Xiaoyan dengan matanya terlihat acuh tak acuh. "Beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku," ucap Dewa Tertinggi dengan nada yang dingin. Namun, Xiaoyan tidak menghiraukannya, dan dia tetap memejamkan matanya dan bersiap untuk melakukan kultivasi, sehingga Dewa Tertinggi pun kembali berkata, "Hei, jawab pertanyaanku," ucap Dewa Tertinggi. Xiaoyan pun yang sedang duduk bersila dengan mata terpejam, dia bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat sosok Dewa Tertinggi yang berkata kepadanya. Dan kemudian dalam keadaan matanya yang masih terpejam, Xiaoyan pun akhirnya menjawab, "Lakukan apa yang harus kamu lakukan, kecuali jika kamu ingin aku mati," ucap Xiaoyan dengan nada yang datar. Sang Dewa Tertinggi pun mengangkat alisnya ketika mendengarkan kata-kata Xiaoyan. Kemudian sudut mulutnya sedikit naik di wajahnya yang masih terlihat acuh tak acuh. Ketika menghadapi Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi lebih mendominasi dari dirinya, tampaknya Dewa Tertinggi tidak marah sama sekali. Sebaliknya, dia merasa bahwa Xiaoyan telah dewasa dan bisa menggambarkan dirinya. Tapi sebenarnya apa yang dipikirkan Xiaoyan adalah bahwa dirinya tidak bisa menunda waktu lagi. Karena selain dunia sensi sedang dalam bahaya, ranah kaisar keabadian sudah ada di depannya. Pada saat ini, Sang Dewa Tertinggi sudah melihat perubahan baik di dalam pikirannya dan juga di dalam kehidupan Xiaoyan. Karena di zaman dulu, kecuali wanitanya sendiri, hampir tidak ada yang mengagumi sosok Dewa Tertinggi. Namun, berbeda dengan Xiaoyan saat ini, Dewa Tertinggi memang bisa melenyapkan siapapun dengan kekuatannya. Tetapi, Xiaoyan yang hanya reinkarnasinya, ia tidak bisa melakukan itu dan bisa mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Sehingga, dari sudut pandang lain, Xiaoyan adalah rencana yang sudah dibuat oleh Dewa Tertinggi, dan bisa dibilang ia adalah bidaknya. Namun, Xiaoyan juga mempunyai rencananya sendiri, karena ingatannya tidak dibangkitkan. Dengan keadaan ini, Xiaoyan bisa menghormati dan menghargai orang lain yang dia percayai, dan tentu saja dia juga bisa memilih untuk menjadi dirinya sendiri. Misalnya, pada saat ini ketika Sang Dewa Tertinggi mengancamnya, itu terlihat seperti dirinya tidak benar-benar terhubung dengan Xiaoyan. Dan kali ini, Sang Maha Guru itu pun hanya bisa mematuhi perintah Xiaoyan dan membantu Xiaoyan untuk menyelesaikan masalah yang ada di depannya. Di sisi lain, Su Chang pun langsung membeku ketika melihat sosok dengan jubah kekaisaran yang muncul di depan Xiaoyan ini.
Sebenarnya, dia tidak mengenali sosok itu sama sekali. Tapi, dia berpikir bahwa sosok itu adalah sosok yang akan menyelamatkan Shoyan. Setelah itu, guntur hitam dan ungu yang jatuh di kepala Shoyan yang sebelumnya tiba-tiba menghilang sendirinya. Dan jika kita melihat dewa tertinggi, dia mengangkat kepalanya untuk melihat larangan hitam itu. Yang ternyata, larangan hitam itu pun langsung runtuh dalam sekejap mata. Melihat pemandangan ini, Suchang pun langsung terkejut di bawah armor dewa palsu yang dia kenakan. Kita bisa melihat dua buah pupil matanya tiba-tiba menyusut dan ekspresi wajahnya berubah dengan drastis. Bagaimana mungkin? Kekuatan larangan dari pedangku sangatlah kuat. Selain itu, ada juga formasi ungu dewa hitam yang semuanya mengandung kekuatan dari dewa palsu. Dengan kekuatan itu, bahkan Kaisar Keabadian di langkah ke-7 maupun ke-8 tidak dapat berkutik sama sekali. Gumam Suchang yang terkejut. Namun, orang ini bisa memecahkan formasi itu hanya dengan lambaian tangannya. Bagaimana dia melakukannya? Gumam Suchang kembali. Hal semacam ini sangat mengejutkan hati Suchang. Namun, tanpa menunggu Suchang berpikir terlalu lama, sang dewa tertinggi langsung menatap sosok Suchang. Dan dengan tekanan kuat dari tatapan ini, armor berat yang melekat di tubuh Suchang pun langsung dihancurkan. Di bawah armor besar itu, ada sebuah armor dewa palsu yang menjadi pertahanan utama dari Suchang. Tetapi hasilnya sama saja, armor dewa palsu itu pun langsung kewalahan dan hancur dalam sekejap mata. Pada saat ini, tubuh Suchang sudah benar-benar terbuka dan ekspresi ketakutannya pun tidak bisa disembunyikan lagi. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat karena beberapa saat yang lalu dia telah mencoba semua metode tapi tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan apa ini? Kekuatannya sangat mengerikan. Gumam Suchang sambil menggertakkan giginya. Suchang sangat heran, pembelaannya sendiri tampaknya tidak berguna di depan pria berjubah kaisar itu. Mengetahuinya kali ini, Suchang pun tidak berani untuk bertindak ceroboh, sehingga dia segera menggunakan semua kekuatan dari dewa palsu. Setelah itu, Suchang melambaikan tangannya, dan kemudian ada cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti sosoknya. Saat ini, dia ingin menggunakan kekuatan dari dewa palsu untuk menghancurkan tekanan kuat dari dewa tertinggi. Kini, cahaya hitam itu pun menyelimuti seluruh tubuh Suchang. Itu adalah cahaya hitam yang benar-benar kartu truf terkuat yang dimiliki oleh Taesu. Itu adalah kekuatan asli dari dewa palsu atau makhluk persegi yang menjadi markas Taesu untuk menyerang dunia Xuanyin. Jadi, Suchang yakin dapat menyingkirkan kekuatan dari dewa tertinggi itu. Tapi jelas, pemikiran Suchang agak terlalu sederhana. Tepat setelah kekuatan asli dari dewa palsu menyelimuti tubuhnya, kekuatan dewa tertinggi masih menekan tubuhnya dengan sangat kuat. Ini adalah tekanan yang sangat kuat. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Aku khawatir kekuatannya lebih kuat dari Kaisar Keabadian. Tapi bagaimana mungkin dewa keabadian bisa muncul di tempat seperti ini? Gumam Suchang di dalam hatinya. Ini tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Mungkinkah dia adalah dewa yang mengincar dunia Taesu? Sepertinya mereka juga sudah tahu rencana kita. Jadi, apakah mereka di sini untuk menggantikannya? Gumam Suchang kembali. Segera, pikiran menakutkan pun langsung muncul di benak Suchang. Tetapi, kenyataannya dia tidak memiliki kekuatan apapun untuk melawan tekanan dari dewa tertinggi. Namun, setelah mengetahui bahwa kehidupannya sudah di ujung tanduk, tampaknya Suchang tidak ingin menyerah di hadapan sosok dewa tertinggi. Jadi, dia pun menatap dewa tertinggi dan berkata dengan mata yang dingin. Sebelum aku mati, bisakah kamu mengizinkanku untuk mengajukan beberapa pertanyaan? Ucap Suchang. Mendengar ini, tatapan dewa tertinggi pun menjadi lebih dingin, dan dia tidak menjawab pertanyaan itu sama sekali. Tetapi ketika Suchang berbicara, sosoknya langsung melambaikan jubah lengan bajunya, dan seluruh ruangan pun tiba-tiba membeku. Jika dilihat dari luar markas Taesu, pada saat ini, sosok dewa palsu tampaknya sedang terjepit oleh telapak tangan raksasa. Dan dengan kekuatan yang sangat kuat, dewa palsu persegi itu pun mulai menjadi kusut dan membengkok. Detik berikutnya, suara ledakan pun bergema. Kemudian, dewa palsu yang besar itu pun langsung meledak dan berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Apa? Dewa palsu meledak? Ucap para pasukan Taesu yang terkejut di medan perang.
Adegan ini membuat para praktisi Taesu yang masih berjuang tercengang tiba-tiba. Saat ini mereka memandang dewa palsu yang menghilang dengan mata tak terpercaya. Sementara itu, kini jubah Suchang pun juga terguncang oleh keterkejutan. Pupilnya juga tiba-tiba menyusut seukuran mata jarum. Selama ledakan itu terjadi, semua otot di wajahnya benar-benar di luar kendali dan matanya bergetar dengan sangat hebat. Suchang sama sekali tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Tetapi ketika puing-puing memborbadirnya dan meledakkan tubuhnya hingga berantakan, dia yakin bahwa itu bukanlah ilusi. Tapi meskipun begitu, dia masih merasa bahwa kekuatan dari sosok yang ada di depannya itu memanglah sangat luar biasa, karena dia bisa menghancurkan sosok raksasa dewa palsu dengan sangat mudah. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sayur kubis dibeli sama Pak Egi. Puasa habis, akhirnya bisa minum kopi lagi.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。